buat teman-teman semua udah hadir di Dear Official. Malam hari ini kita kedatangan seorang teman, seorang pengusaha, seorang entrepreneur, terus seorang yang luar biasa, pengalamannya banyak ya. Terus seseorang yang nun jauh di sana di Jakarta. Selamat datang Pak Dani. Terima kasih Bu Min untuk Ya, waktunya terima dan kasih terima juga. kasih buat yang hadir, yang menyematkan menyempatkan waktu ya. Saya grogi nih beneran, keringet dingin. Oke, Pak Dani, yuk kita perkenalkan. Sebelumnya Pak Dani ini dulunya itu dia mulainya itu bekerja itu umur 18 tahun ya Pak Dani ya? Mulai 19 kerja. Bu. Oh, 19 tahun ya. Oke, jadi umur 19 tahun mulai bekerja. Mungkin Pak Dani bisa memperkenalkan diri nih buat teman-teman semua yang hadir, juga nanti buat teman-teman yang dengerin secara virtual. Silakan Pak Dani Oke. perkenalkan dirinya. Ya, singkat aja ya. Sebelumnya terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Pastinya saya ngucapin terima kasih karena semua sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama. Pada dasarnya nama saya Denny, tapi kalau nama panjangnya tuh panjang banget, karena kebetulan waktu lahir saya dikasih 3 nama permandian. Tapi orang lebih kenal saya dengan nama Denny aja. Jadi saya aslinya dari Jakarta, lahir juga di Jakarta. Pada dasarnya saya anak ketiga dari 4 bersaudara, dan latar belakang keluarga kalau secara penuh tidak ada yang pernah menjadi pengusaha, dari ibu ataupun ayah, dari ayah ataupun ibu, nggak ada. Cuman dalam perjalanan hidup, ternyata Tuhan tuntun saya sampai bisa menemukan suatu arti dari usaha itu sebenarnya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Kalau status kehidupan, ya boleh dibilang sekarang masih dalam kondisi membentuk sebuah keluarga yang luar biasa, itu aja. Saya rasa cukup ya, Bu Min. Itu Boleh. singkat mengenai saya. Nah, Pak Dani kalau boleh tahu dulu awalnya memasuki sebuah kehidupan, realita kehidupan. Kalau sekolah itu mah kita mah masih main-main lah ya ceritanya ya. Kalau sekolah itu sambil Betul. nggak bisa yang menghadapi kehidupan yang real itu kan nggak seperti dunia pekerjaan, dunia yang nyata ya. Iya. Nah, Iya. waktu memulai dari sekolah, terus kemudian Pak Dani, bagaimana kok bisa masuk ke dalam sebuah sektor perbankan gitu? Iya, kebetulan pertama kali kerja saya memang ngelamarnya ke bank. Jadi ada cerita singkatnya gini loh. Jujur saya kerja itu karena kepepet. Jadi ceritanya keluarga saya kan ada 4 anak. Ayah saya memang waktu itu posisinya lumayan, masih di posisi general manager. Mungkin ada yang tahu sebuah perusahaan cat di Jakarta, Warna Agung dulu terkenal sekali tuh ya, Ecolit produknya. Jadi ternyata jadi seorang ayah, kepala keluarga untuk punya 4 anak yang umurnya nggak berbeda jauh ya satu sama lain, itu berat. Jadi singkat cerita, saya mendapati satu kenyataan bahwa ayah saya cukup terseok-seok dalam membiayai sekolah kita. Jadi 3 dari anaknya kan sudah masuk ke tingkat kuliah. Ya mungkin di sini juga banyak ya yang punya anak yang pas masuk kuliahnya bersamaan, itu kan kayak bawa gajah di pundak ya, masuk kuliah bersamaan. Biayanya belum semesterannya. Jadi saya secara tidak langsung tahu bahwa ternyata ayah saya dalam kondisi yang cukup berat. Jadi saya mutusin untuk berhenti kuliah. Saya waktu itu kuliah di salah satu universitas di Jakarta, ngambil jurusan manajemen, tapi singkat cerita saya nggak terusin. Jadi saya kerja di BCA itu sebenarnya singkat cerita karena saya dari dulu tuh demen sesuatu yang bonafit. Ya, dulu sempat juga sih, ya kalau cerita agak keluar, saya pernah ngelamar jadi taksi dulu di Gamya. Ada yang pernah tahu ya Gamya ya, sebelum Bluebird, dia tuh gede, dia ada satu rekanan yang namanya Gamya. Taksinya hijau. Cuman waktu ngelamar di taksi itu, papi saya tahu, akhirnya dia marah, ngapain kamu katanya.
kok mau ngelamar-ngelamar jadi supir taksi? Saya bilang, ya enggak, saya pengen nyari kerjaan. Kalau mau nyari kerjaan tuh cari perusahaan yang besar. Jangan cari yang kecil-kecil, langsung yang gede. Karena dia lihat saya punya bakat, bisa ngomongnya bagus, saya bisa, ya paling enggak terlalu takut lah untuk interaksi dengan orang. Nah, singkat cerita, dulu kalau kita nyari kerjaan itu enggak di internet. Kalau sekarang mah tinggal nyari Jobs.DB, dapat. Kalau dulu itu neliti koran satu persatu, kita liatin lowongan, ya. Sampai akhirnya saya ketemu, oh BCA buka lowongan di bagian teller. Nah, udah saya lamar. Singkat cerita diterima, padahal waktu itu saya boleh dibilang kondisinya adalah masih setengah di kuliah, setengah saya udah mutusin kayaknya saya mau berhenti. Dan waktu diterima benar-benar saya putuskan untuk berhenti. Saya kerja sebagai karyawan percobaan di BCA. Jadi sebenarnya masuk BCA bukan karena satu latar belakang pendidikan memang mau masuk ke BCA, enggak. Cita-citanya cuma kepengen kalau bisa jadi manajer bank. Waktu zaman tersebut kayaknya manajer bank keren. Nggak ada kayaknya title lain yang selain manajer bank. Saya melihat manajer bank rata-rata bank BCA yang keren. Jadi saya ngincar ke sana. Nah, ini mau diceritain nggak nih singkat cerita perjalanan saya di BCA, Bu Min? Boleh ya? Oke. Jadi tanpa malu-malu saya mengakui bahwa saya hanya 3 bulan di BCA, tidak lebih. Ya, intinya saya di sana diterima, terus saya kerja punya satu moto. Karena ayah saya dulu adalah guru saya yang paling dekat. Dia bilang, kerja itu jangan pernah memberikan satu image jelek. Jangan sampai kamu dikeluarin karena kamu nyolong atau kerjanya asal-asalan. Jadi saya selalu ingat tuh kata-kata beliau. Saya datang pagi setiap hari dalam waktu masa percobaan saya, dan saya pulang sesuai dengan jam kerja. Begitu disuruh pulang, ya saya pulang. Dan rata-rata kan memang jam kerja jam 5 ya. Kalau di bank malah dulu kalau nggak lembur, ya jangan sampai lembur. Jadi diusir-usirin, kita kayak anak kambing, disuruh keluar kandang gitu. Ayo pulang, 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 pulang. Nggak boleh lembur, karena nggak ada alasan untuk lembur. Ya, setelah singkat cerita, setelah 2 minggu saya kerja di masa percobaan, saya menemukan satu kejanggalan yang positif. Jadi intinya saya kan waktu itu diterimanya di teller, di bagian rupa-rupa. Kalau sekarang kredit card sebutannya. Jadi pas di rupa-rupa itu, saya nanganin tagihan-tagihan kartu kredit dari klien. Nah, di situ saya mengamati ada klien yang ya kita sebutnya ibu-ibu atau enci-enci lah ya, karena memang keturunan Chinese ya. Setiap datang, dia selalu berkeliling, itu satu lantai dikelilingin semua sama dia. Karena dulu tuh bank sifatnya satu area besar, di mana clearing kita bisa lihat ya, terus bagian teller cash bisa kita lihat, rupa-rupa kita bisa lihat, kita bisa ngelihat satu sama lain lah. Jadi satu hall gede ada kayak counter-counternya, jadi kelihatan semua. Nah singkat cerita saya lihat ini orang kok kelilingan terus, dan waktu dia nyetor jumlah uangnya gede terus. Tapi saya pengen tahu kenapa dia kelilingan. Jadi saya beraniin diri waktu minggu kedua lebih, saya lihat dia datang, saya tanya, Bu, Ibu jualan atau Ibu ngapain? Kok Ibu kelilingan dari ujung ke ujung? Langsung dia tanya, oh kamu baru ya? Pakai baju putih kan saya, bukan baju seragam. Oh kalau kamu baru ya, kamu kalau mau jadi karyawan mesti wangi lu, bajunya mesti bagus. Nah di sini saya udah mulai, ini kayaknya mau ditawarin nih. Benar dia bilang ini, kalau kamu butuh minyak wangi ya, butuh baju keren, baju aero gitu ya, bilang sama saya punya semua. Bayarnya nggak usah sekaligus, bayarnya kreditan aja. Kata dia bayar 3 kali ya. Nanti saya ambil pada saat kamu gajian dan lain sebagainya. Oh dari situ saya tahu, oh dia jualan toh ternyata. Nah singkat cerita, dia ngomong sama saya, pokoknya semua yang kamu mau ada. Kalau zaman sekarang sebutannya palu palu gada. Apa lu mau, gua ada. Gitu ya. Udah. Saya tanya, Bu, emang Ibu punya pabrik atau punya apa? Terus dia bilang, enggak. Karena saya waktu itu kerjanya di BCA yang di Menara Sudirman, jadi dia pikir saya orang selatan. Singkat cerita, dia nggak tahu bahwa saya tinggalnya daerah kota. Dia bilang, ini barang saya dapat dari Mangga 2. Gitu. Wah, di sana mah luar biasa. Karena waktu itu punya kebiasaan orang daerah selatan nggak main ke daerah kota. Zaman-zaman dulu, nggak kayak sekarang. Sekarang migrasi, transmigran bolak-balik ke kota, ke selatan, selatan ke kota semua. Bekasi masuk Jakarta. Kalau dulu enggak. Jadi dia ngomong begitu, ngegelitik. Saya pulang, saya mikir, pengen tahu di Mangga 2 ada apa sih?
Singkat cerita sih jalan akhirnya ke Mangga 2 dan di situ saya melihat, wow, satu tempat yang boleh dibilang supermarket barang-barang orang kantoran atau bukan orang kantoran. Saya lihat ada tas Gucci, tas ini, itu, dan saya mulai ngerti arti kata merek. Karena dulu jujur, sebagai anak yang nggak terlalu modis, ya, saya pakai merek tuh nggak pernah. Jadi saya pakai kaos karena saya suka modelnya aja. Saya pakai sesuatu bukan karena mereknya. Jadi lebih ngelihatnya ya hanya ke utilitas. Nah, singkat cerita saya udah tahu, saya mulai mempelajari nih harga-harganya kira-kira berapa sih. Kurang lebih seminggu lah, akhirnya saya putusin coba deh, saya mau investasi di sini. Jadi saya balik ke kantor, saya mulai nanya ke kiri ke kanan, biasa lu beli apa sih? Mau nggak beli sama gua? Karena gue juga jualan, tanpa malu loh. Mungkin karena terdorong dari desakan ya, karena saya pengen banget kalau bisa dapat sesuatu yang lebih dari sekedar gaji. Jadi akhirnya saya jualan. Singkat cerita, sampai gede, sampai akhirnya zaman dulu tuh kita selundupan sepatu tuh baru mulai, sepatu-sepatu Reebok, Nike tuh baru masuk dari pelabuhan. Ayah saya kebetulan kenal, papi saya kenal dengan salah seorang yang memasukkan barang tersebut, saya beli 2 bal. Setelah saya beli, itu belinya juga pengutang pakai duit papi gitu. Papi yang beliin, saya yang jualin. Ya. Jadi akhirnya jalan bisnisnya karena saya punya kelebihan itu sepatu tadi. Jadi orang-orang mulai tertarik dan ini berlanjut di bulan pertama aja saya udah dapat orderan. Bulan kedua saya kerja itu semangat banget. Bisa bayangin ya, dulu saya pergi pagi itu kan harus jam 7 sudah sampai kantor. Ya, kurang lebih setengah 8, biasa jam 8 bank buka. Saya berangkat dari rumah di daerah Pasar Baru ke daerah Sudirman kan sebenarnya deket ya, naik bus juga. Intinya saya jalan kaki ya paling paling lama kurang lebih 30 menit karena nggak semacet sekarang gitu ya. Saya jalan setengah 6, bawa tas golf dari Mitsuno yang gedenya luar biasa, tapi isinya orang pikir itu adalah stick golf. Jadi banyak yang nanya, "Wih, Denny keren, habis kerja mungkin main golf sama teman-temannya." Padahal di dalamnya nggak ada stick golf. Yang ada apa? Sepatu, baju, lipstick, segala macam yang saya jual saya taruh di situ. Saya datang pagi kenapa? Menghindari terjadinya kecurigaan. Jadi akhirnya saya datang pagi, kalau ditanya, "Kenapa? Rumah saya jauh, Pak." Jadi security nggak curiga, "Terus itu apa tas?" "Ya, habis ini mau olahraga." Karena tas golf kan nggak ada yang tahu, masa dia buka-buka. Begitu masuk, itu barang dagangan saya taruh di bawah meja saya. Di bawah counter itu isinya tas, isinya nggak, tas nggak ada, waktu itu belum ada yang beli. Kalau tas PO. Jadi adanya sepatu saya tumpuk-tumpuk, baju, segala macam. Dan setiap setiap makan siang, di setiap hari kerja itu saya kerjaannya manggilin orang dari lantai 1 sampai 19. Itu klien saya. Jadi bisa bayangin ya, saya mendapati satu pengalaman bahwa berjualan itu nikmat. Tapi ini juga yang akhirnya menjadi petaka. Karena ternyata, ya ini, balik. Kalau di kantor, ada kalanya orang nggak bisa ngelihat kita senyum. Apalagi saya bulan kedua nggak pernah ngegubris yang namanya gajian. Sampai kepala seksi saya bingung. Ini orang gajian ditinggalin amplopnya. Jadi dia tidak dia nggak ngelihat saya ngantri, padahal orang lain tuh ngantri untuk ngambil gaji, sedangkan saya enggak. Jadi singkat cerita, dia mulai mengetahui ada yang nggak beres, mungkin juga dari para teman-teman saya yang beli, ngelihat saya gajinya lebih gede, bukan gaji ya, maksudnya gaji saya itu nggak seberapa dibandingin dagangan yang saya lakukan. Jadi ada yang lapor, bulan ketiga itu sebenarnya saya sudah mau diangkat jadi karyawan tetap di BCA Sudirman. Saya sudah dikasih tahu sama bagian HRD. Nah, di hari ketiga minus 3 hari itu ada satu orang keliling yang mesen sepatu Reebok warna putih sama saya. Saya juga nggak nyangka sih, saya bakal dijebak. Jadi waktu itu CCTV nggak ada banyak. CCTV cuma satu titik yang mengarah ke meja kasih. Dan saya makan siang diajak ke sana untuk memperlihatkan sepatu. Pas besokannya saya harusnya sudah diangkat di karyawan tetap. Seingat saya besokan atau hari itu deh. Tapi karena pembuktian bahwa saya dagang, singkat cerita saya dipanggil kepala bagian dan dibilang bahwa kamu melanggar peraturan utama menjadi karyawan di sini. Kamu kan nggak boleh jualan, sedangkan kamu jualan, jadi kita nggak bisa pakai kamu. Jadi saya dipecat. Makanya cuma 3 bulan.
Ya itu ceritanya. Seru ya, Bu Min? Oh ya, seru-seru. Berharap Berarti ya. intinya adalah intinya Minum bukan dulu. ya, bukan anu ya, bukan memang bukan dari sengaja, tapi memang melihat peluang waktu itu. Melihat Ya, peluang untuk memulai ya. sebuah usaha ya. Jadi nggak ada background dan pengalaman sama sekali, tetapi benar-benar orang yang baru fresh graduate itu terus memang rencananya itu pengen mendidiknya itu dia jadi manajer bank ya, tapi ternyata pada saat Ya, di saya dalam koreksi dikit. heeh, Saya bukan fresh graduate kan, saya putus sekolah. Jadi saya oke. waktu itu nggak merasa saya berbisnis. Saya merasa saya lagi dagang, nyari duit. Ya, Kalau sebutannya orang tuh nyari duit. Nggak ya, tahu arti kata bisnis, nggak tahu arti kata apa. Pokoknya saya lihat kayaknya dagang selisih harga nih enak nih buat dinikmatin, gitu ya. aja. Jadi dari sekolah lulus itu langsung memang pengennya kerja, tapi pengennya membidiknya itu jadi manajer bank. Karena waktu itu memang posisi yang paling keren ya zaman-zaman dulu ya. Iya, Nah, tapi ternyata pada saat menjadi karyawan di dalam itu, ternyata melihat sebuah peluang sehingga itu mendorong insting atau naluri dari seorang Bapak Dani untuk mencoba memulai sebuah dagang namanya ya. Wah, iya, betul. memang dimulai dari seberapa pintar, seberapa bisa kita melihat sebuah peluang ya. Jadi dimanapun, kondisi apapun, kalau memang peluang itu ada, kita harus pintar nangkepnya ya, supaya kita itu bisa maju ya. Nah, Kurang setelah lebih yang saya lihat, yang penting mhm, kita punya niat dulu. mhm, Kalau mhm, waktu itu kan niat saya jujur mau nyari duit lebih. Jadi mhm, saya lihat nih Inci tiap hari ya, per 2 hari sekali bawain duit banyak-banyak, ya masukin. Karena kan dia jualan dari lantai 1 sampai lantai 19. mhm, Karyawan di BCA kan lumayan banyak. Jadi hampir boleh dibilang jatuh temponya kan berbeda-beda tuh. mhm, Dia hampir tiap hari ke karyawan datang gitu loh, mhm, bawa duit, terus bawa duit. Itu yang men-trigger saya, "Ah, pengen ah kayak mhm. gitu loh. Jadi nggak ada latar belakang pinter atau apa, jujur waktu Heeh, pertama kali cuman ngelihat dia bagus, pengen. ya. Nah, terus Pak Dani setelah dari bank 3 bulan dipecat, terus apa nih? Langsung pindah atau masih struggle cari kerjaan yang baru atau gimana? Singkat cerita, saya pernah sempat coba-coba nyari jalan tikus. Karena kalau Mmm, di BCA itu kan waktu dulu data-datanya kepisah. Kantor mmm, pusat operasional ada dua, ada di ASMK sama di Sudirman. Jadi mmm, saya dikasih tahu sama teman saya yang bekas di BCA Sudirman, bilang, kamu daftar aja di KPO yang di ASMK. Itu beda mmm, tuh, siapa tahu bisa keterima. Jadi mmm, saya ceritanya ya udah, saya memang agak bandel ya, saya coba. Saya daftar, bener keterima, tapi cuman berlangsung selama 1 hari karena besokannya dia udah nelpon saya, ditanya, kamu kamu bekas Sudirman ya, data kamu ada nih di Sudirman. Saya cross check ke Sudirman, biasanya nggak di cross check, tapi nggak tahu saya benar-benar di cross check. Jadi intinya setelah keluar dari BCA dikeluarin, saya sempat down. Karena mmm, tadinya kan berharap seperti yang tadi saya bilang, Bu Minsek pengen jadi manajer bank, mhm, berharap dengan manajer bank saya keren lah dan lain mhm, sebagainya. mhm, Impian anak muda lah ya, mhm, pengen keren, gitu kan, iya, pengen duit banyak, keren. Jadi singkat cerita, setelah saya keluar dari BCA itu saya agak serabutan, mmm, ya sempat ribut karena apa? Ayah saya baru tahu bahwa saya keluar dari kuliah. Waktu kerja kan mmm, saya masih setengah kuliah, setengah kerja, terus akhirnya pas kerja saya putusin bener-bener nggak kuliah. Jadi saya oh, DO, ya DO. Ayah saya tahu saya dimarahin, akhirnya kita ribut, saya kabur. Ya itu mmm, anak cowok bandel kabur kan, mhm, ya, nyari 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 tumpangan hidup sama teman baik, terus terakhir akhirnya dikasih tempat di lotengnya dia, tempat barang gudang, saya tidur di sana, besokan ditawarin mau jadi supir nggak, ngangkut-ngangkut mhm, barang. mhm, Singkat cerita saya mau, saya jalan, akhirnya dicari lagi sama ayah saya, mhm, dan akhirnya kita baikan, dan di situ diarahin sama dia. Kalau mhm, memang mau kerja, cari perusahaan yang bonafit. Terus saya tanya, mhm, yang bonafit itu kayak gimana? Yang keren mhm, aja, yang terkenal. Nah, dia sebut,
selain kita jadi manajer atau karyawan bank, kamu bisa bergerak di otomotif. Karena waktu itu apa? Mobil tuh lagi barang komoditi yang paling keren juga kan. Rumah malah nggak terlalu, tapi mobil udah lagi in. Orang yang punya mobil udah makin banyak. Jadi dia bilang, kalau bisa jadi marketing aja di mobil. Duitnya gede, tapi dengar. Gitu. Terus saya mikir, ya coba deh. Terus di mana dong? Toyota aja kata dia. Udah Toyota paling terkenal, paling gede. Saya bilang, masa sih? Ya lihat aja. Coba cari-cari Auto 2000. Jadi ayah saya memang benar-benar orang yang mengarahkan saya dalam hal mencari pekerjaan. Jadi singkat cerita, saya lamar tuh dari koran Auto 2000 buka. Karena memang dulu dia lagi nyari sales. Dan singkat cerita, umur 19, ya, tahun tahun berapa tuh? 1989, betul. Saya masuklah di Toyota. Diterima jadi sales. Mulai dari sales biasa, saya masuk di Toyota. Terus saya berkarir sebagai sales selama setahun. Dari sales senior, junior, terus ada yang menengah, apa namanya, eksekutif, sampai ke senior. Itu hanya memakan waktu setahun sampai masuk ke supervisor. Nah, di situ saya ngerasa tadinya, singkat cerita, mobil membentuk saya lebih banyak ya. Karena ternyata di Auto 2000 itu satu perusahaan yang memberikan banyak pelatihan. Pelatihan yang luar biasa untuk mengembangkan value dari diri kita, kepintaran-kepintaran kita. Jadi ikut Dale Carnegie, kalau ada yang tahu Dale Carnegie ya, terus pelatihan-pelatihan yang lain yang lumayan bayarannya gitu loh untuk kita dilatih. Tapi kita dimasukin ke sana. Nah, dari situ saya meningkatkan, boleh dibilang kepintaran, tapi belum mengerti arti kata bisnis. Karena biasanya banyak perusahaan besar itu yang melakukan doktrinasi kepada karyawannya, ya, ini bukan arti kata jelek, tetapi supaya kita setia, loyal. Karena memang kan setiap perusahaan berharap karyawannya loyal ya. Jadi kita seperti diberikan satu gambaran, ini ada kubah besar nih. Jangan sampai Anda keluar dari kubah ini. Kalau Anda keluar dari kubah ini, wah ada hujan meteor, ada banjir, Anda kena dah semuanya. Jadi lebih baik di dalam aja, stay in. Supaya lebih aman, karir terjamin, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya jadi supervisor dan melihat bahwa ternyata di dalam marketing, yang terpenting memang gimana caranya mendapatkan sebuah penghasilan lebih. Karena jujur aja, waktu saya di mobil itu, di sales itu, kita dapat yang namanya Kang Tao. Ada yang tahu ya arti kata Kang Tao atau pada nggak tahu nih? Kang Tao itu artinya sampingan. Ya. Kalau zaman dulu mobil nggak selengkap sekarang. Zaman dulu itu mobil tanduk belum ada, AC belum ada, tape belum ada, asuransi belum ada, ya, velg racing belum ada. Jadi kita banyak sekali yang kita bisa masukkan di dalam penjualan tersebut. Nah, sebagian dari kita nakal, akhirnya kita pasang di luar sebagai uang sampingan. Ini singkat cerita yang sekarang mungkin sudah tidak terjadi lagi. Ini waktu zaman-zaman saya jadi sales. Jadi saya waktu di zaman jadi sales itu senang banget karena banyak banget uang sampingan yang saya bisa ambil. Begitu saya naik jadi supervisor, saya masuk ke manajerial, di mana saya harus menyetop aliran itu. Beda posisi ya. Beda peran, beda posisi, beda aktualitas pelaksanaan, dan saya mulai memanage sales untuk bisa melakukan apa? Namanya regenerasi posisi. Jadi saya ngedidik sales juga untuk jadi supervisor dan lain sebagainya. Singkat cerita, saya sempat menduduki posisi kader kepala divisi. Ya. Nah, di situ juga saya mungkin menemukan salah satu hal yang kurang menyenangkan. Karena ternyata untuk menduduki posisi tinggi itu anginnya cukup kencang. Sehingga terjadilah sebuah friksi-friksi yang singkat cerita, dari posisi yang harusnya sebagai kadif junior, saya bisa turun lagi ke posisi supervisor. Saya nggak bisa cerita di sini, tapi kalau ada yang mau tahu, silakan nanti DM saya aja, ngobrol secara pribadi. Siapa tahu ada anaknya yang mungkin ngalamin hal yang seperti ini ya. Yang pastinya, saya ngerasa dan saya mulai mengerti ya, di dalam kondisi sebuah perusahaan yang besar aja, ternyata praktek atau politisasi terjadi. Dulu saya orangnya terlalu, apa ya, kalau disebut perfect, mungkin perfect ya.
Saya ngerasa kalau kita kerja benar, kita nunjukin, kapasitas diri sebagai seorang, yang mau, memberikan hasil terbaik, pastinya kita akan dihargai ya, nggak ada yang namanya main kucing-kucingan atau kayak anak kecil gitu, semuanya fair. Dan ini kenyataan pahit yang saya harus terima. Jadi singkat cerita sebenarnya sempat tuh di situ saya ngerasa, aduh, saya sempat 2 bulan nggak kerja, tapi digaji. Pernah dengar nggak orang 2 bulan nggak kerja tapi digaji? Karena saya ngerasa saya diperlakukan kurang adil. Jadi saya demonya sendirian. Jadi masuk kerja, seenak jidat, pulang seenak jidat, nggak ngapa-ngapain, tapi luar biasanya kantor ngedukung. Karena mungkin mereka juga tahu apa yang saya alamin. Dari situ ada satu hal yang saya tekankan ke diri saya. Kalau mau terus sakit-sakitan begini, kamu mau kemana? Apa yang kamu dapat? Ya, saya bilang iya ya. Kalau saya begini, yang ada badan saya ngentek, otak saya beku, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya bilang, ya udah deh, fight lagi dah, gitu ya. Singkat cerita, saya bilang, ya udah jalan lagi. Nah, pas jalan lagi itu, terjadilah yang namanya kondisi ekonomi yang kurang baik tahun 98. Jadi kayak baru keluar dari goa, pengen nikmatin alam segar, ternyata di luar ada badai. Jadi 98, waduh, itu benar-benar berat. Dolar yang tadinya 2.500 jadi 15.000-17.000. Toyota dalam 1 minggu menaikkan harga ada 12 kali, dari harga sekian puluh juta sampai ratusan juta. Sales yang boleh dibilang diminta untuk saya keluarkan ada 17 sales yang harus saya berikan surat cinta terakhir dari perusahaan, karena memang situasinya kan cukup parah ya. Di sini ada nggak yang ngalamin 98 nih selain saya? Bumin kayaknya ikut ya, 98 pernah ngalamin ya? Saya baru umur Belum? 4 tahun. Ini berarti anak-anak muda semua di sini ya. Luar biasa. Masih nyusu, masih pada diemong. Saya udah dipecat-pecatin. Sebelum mecatin orang lagi, kurang ajar emang, tapi ya udah gitu. Saya masih ingat ada satu kejadian sales yang sudah 12 tahun mengabdi ke perusahaan. Dia sampai bersimpuh minta tolong, Pak, jangan saya dikeluarin dong, saya punya anak 4. Saya bilang, ini bukan keputusan saya, karena memang waktu itu benar-benar kondisinya adalah bencana nasional. Ya, ada kerusuhan, ada inflasi ya kita sebutnya, mata uang kita tiba-tiba nilainya turun. Jadi, ya saya bilang sama dia, jujur saya sekarang mungkin memberikan surat ke kamu, ya, tetap kamu dapat pesangon, tapi saya juga nggak tahu nih kapan saya dapat surat cinta saya gitu. Saya udah bilang sama dia. Meskipun sebelum saya melakukan itu kepala cabang saya ngelus-ngelus pundak saya cuma bilang ini, Den, nggak mungkin lah, kamu kan udah pernah di pusat lah dan lain sebagainya. Tetap aja nggak tahu kenapa saya ngerasa ada perasaan curiga. Dan benar kejadian, habis saya keluarin orang-orang, saya yang diminta datang ke ruang kepala cabang, dikasih tahu, Den, ini di sini ada 2 supervisor. Kalau kamu kan orangnya kayaknya gigih nih, saya udah tahu, saya langsung bilang, ya udah Pak, pesangon saya berapa, udah jangan panjang-panjang, saya udah tahu saya mau dikeluarin. Gitu. Nah itu tapi benar-benar kayak memberikan shock terapi ya. Kenapa? Saya orang yang percaya tadinya saya akan berjaya di satu perusahaan besar, bisa menjadi sangat baik dan meniti karir dengan tenang. Tapi kenyataannya begitu kapal goyang, kita juga kena efek. Saya dapat pesangon lumayan besar waktu itu. Total uangnya kurang lebih hampir 76 juta itu seharga satu kijang ya. Dan satu rumah, waktu zaman dulu tuh harganya rumah kan 70-an ya, di tahun 98. Tapi jujur uangnya habis. Kenapa? Kan habis keluar dari Toyota, saya nggak tahu mau ngapain. Saya coba usaha. Dan jujur nggak ada kata usaha di dalam pikiran saya itu artinya apa. Yang penting taunya cuma satu. Saya mesti dapat sebuah penghasilan. Jadi coba-coba. Coba buka perusahaan kopi, masukin kerjasama sama Excelso. Coba juga untuk buka showroom motor, mobil. Coba lagi dagang apa ya waktu itu, pokoknya duitnya akhirnya habis, hilang, nggak tahu kemana. Nah,
Ya itulah pengalaman saya setelah saya di BCA. Kayak gitu Bu Min, Bu Nona. Waduh, Iya. seru ya. Jadi habis dari BCA dipecat, terus ke Auto 2000, sorry, ke dealer mobil itu juga dipecat, tapi mecat orang dulu Ya, ya ini malahan ya. ya karena krisis ya, karena Ya, karena krisis. krisis, betul. Ini Mas satu pengalaman yang bisa kita ambil hikmahnya menjadi seorang karyawan. Nah, terus Dulu dulu kemudian ngalepin banget dapet cincin. Karena saya iya. 8,5 tahun di Toyota. Nah, Di perusahaan dealer itu 8,5 tahun. Satu hmm, setengah tahun lagi dapet cincin. Kenyataannya iya, nggak dapet cincin. betul betul. Luar biasa. Terus padahal sudah mengabdi sekian lama di perusahaan besar itu ya, tapi ternyata endingnya juga pada saat harus Iya, memutuskan suatu keputusan yang cukup berdampak buat perusahaan, akhirnya juga nggak mandang orang itu sudah kerja berapa lama dan seloyal apa ya akhirnya ya. betul. Nah, terus kemudian dari sebuah perusahaan dealer mobil, lalu kan Pak Dani dipecat, kemudian dikasih pesangon dan kemudian mencoba usaha bisnis ini itu yang akhirnya juga gagal pada awalnya ya. Terus kemudian Ya, pada saat gagal itu ya. berapa lama atau apa yang buat Pak Dani tetap punya semangat atau motivasi untuk tetap bisa bangkit gitu? Ya, yang pertama karena umur masih muda, jadi belum mau ngakhirin hidup. Ya, Tapi kan jadi banyak kalau nih umur Pak muda Dani. biar. Banyak kan anak-anak itu Nah, kan, orang itu kan misalnya udah pada saat posisi boleh dibilang kan kita 8,5 tahun di satu perusahaan besar itu kan sudah punya siklus kebiasaan. Terus tiba-tiba kan keluar dari siklus itu, keluar dari lingkaran itu yang kebiasaan kita sehari-hari itu kan kita jadi ngeblank kan. Nah, itu apa yang Pak Dani lakukan saat itu? betul. Satu, balik lagi ke ayah saya. Beliau yang paling luar biasa berjasa dalam hal ini. Dia selalu bilang begini, Den, hidup itu nantinya, itu sebelum saya kerja ya, dia udah ngomong, hidup itu nantinya bakal jatuh bangun. Sama kayak kamu kalau pacaran. Ya karena dulu saya termasuk orang yang cengeng. Kalau pacaran diputusin dulu kerjaannya. Bukan saya yang mutusin, nggak pernah mutusin, diputusin dulu. Gitu ya. Setiap diputusin tuh kayak gembel gitu, nangis-nangis lah. Bayangin ya, cowok nangis-nangis itu memalukan sekali gitu. Sampai papi saya bilang, lu tuh nggak jelek loh, mukanya nggak jelek. Jadi jangan kayak orang bego dong, diputusin nih cari lagi aja yang lain. Papi aja dengan bangga dia bilang, papi aja itu pacaran berkali-kali, ada dari orang India, ada orang bule, dia nyantai banget dia ngomong sama saya gitu. Karena dia bilang satu, ini prinsip yang saya ingat sampai sekarang. Kita boleh gagal 100 kali, ya. Tapi kamu harus bangkit 101 kali. Selalu tambahkan satu. Itu benar-benar nyata. Dan dia bilang apa? Gagal itu yang penting jangan terus-terusan di tempat yang sama. Itu beneran dipakai itu sama dia, dipakai juga sama saya. Jadi kalau bisa ya jangan di situ-situ terus. Kalau di situ-situ terus namanya bukan gagal, lu bego. Sama lu ngotot, keras kepala, kata dia. Jadi ya pada dasarnya setelah dipecat dari Toyota, karena memang keadaan ekonomi, saya usaha gagal, ya saya tetap mikir saya kan belum selesai gitu loh perjalanannya. Jadi saya masih nyari-nyari dan memang ada tawaran dari 2 dealer mobil yang cukup besar. Ya, salah satunya akhirnya saya coba lagi. Nah, saya nggak sebut namanya deh ya. Ini perusahaan yang memang ada sebutannya, pokoknya berhubungan dengan negara kita. Saya di situ 3 bulan doang. Kenapa? Karena ternyata cara mereka kerja dengan perusahaan yang sebelumnya itu profesionalismenya beda banget. Mobil-mobil yang mereka jalankan juga nggak se-eksklusif yang dulu pernah saya jalanin. Jadi di situ saya sudah mulai bisa membedakan antara profesionalisme ini penting. Kita pernah di tempat yang mungkin boleh dibilang profesionalisme, pengembangan diri benar-benar diperhatikan. Tiba-tiba saya pindah ke satu tempat yang kalau dibilang barang dagangannya kan sama ya, sama-sama otomotif. Tapi pelaksanaan harian itu sangat berbeda. SOP-nya berbeda, integritasnya berbeda. Nah, ini yang paling penting. Tujuan dalam pengembangan bisnisnya itu benar-benar bertolak belakang. Jadi cukup 3 bulan saya ngundurin diri. Nah, dari situ ya saya banyak belajar sih. Bahwa hidup dalam berkarir, kalau di sebuah perusahaan juga nggak bisa main seradak seruduk, nggak bisa.
benar-benar kita harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, mungkin itu. Ya, jadi ya singkat cerita ini sebenarnya yang terakhir ini adalah akhir dari karir perjalanan hidup saya di sebuah perusahaan gitu. Saya udah benar-benar ketakutan. Jujur kata-kata yang paling tepat ketakutan. Saya pernah dipolitisasi, terus saya pernah melihat bahwa ternyata nggak semua perusahaan yang saya pikir gede, bagus, ternyata punya profesionalisme yang sama. Jadi saya mulai berpikir waktu itu, wah ini kalau terus-terusan bolak-balik, pusing nih kepala saya. Karena saya memang punya satu kebiasaan nggak mau kayak kutu loncat. Maaf ya, kan ada orang yang 6 bulan di sini, ntar tiba-tiba 3 bulan di situ, terus pindah lagi kemana gitu. Saya ngelihatnya aja bingung, kok bisa itu orang ya pindah-pindah 3 tahun di sini, ntar dia bilang di situ nggak enak, bosnya berjenggot, pindah lagi, yang situ bosnya palanya botak, kira-kira seperti itulah alasannya. Tapi saya nggak bisa. Jadi saya mulai berpikir bagaimana saya bisa settle. Nah, itu singkat cerita akhir dari perjalanan karir saya di sebuah perusahaan. Karena ke depannya saya udah nggak berpikir untuk menjalankan karir lagi di sebuah perusahaan. Ya, Wah, ada yang mau ditanya yang lain mungkin? jadi separuh perjalanan Pak Dani sebelum memulai sebuah bisnis, dari awal lulus sekolah, drop out kuliah, lulus SMA terus, kuliah putus, terus habis itu bekerja di beberapa perusahaan besar. Ini saya sendiri, mendapatkan sebuah pelajaran hidup dari seorang Pak Dani yang luar biasa, juga dari sisi orang tua, terutama papanya Pak Dani, bagaimana harus bersikap terhadap anak ya, pada saat anak itu sedang bermasalah, dan bagaimana orang tua itu membimbing seorang Pak Dani yang menguatkan dia, akhirnya dia itu bisa maju gitu, ya kan. Ya, Nah, ya. Pak Dani, kemudian saya mau tanya nih, jadi habis habis dari perusahaan yang cuma 3 bulan, perusahaan otomotif yang cuma 3 bulan, Pak Dani kemudian langsung punya ide untuk menjadi seorang entrepreneur atau gimana ceritanya Pak Dani? Mungkin bisa bagi sedikit gitu. Ya, saat itu begitu saya keluar dari perusahaan terakhir, jujur yang ada di otak saya pusing. Karena belum tahu jawabannya. Jadi benar-benar blank. Tapi ini yang paling terutama, di situ mungkin saya sudah memulai untuk berserah. Saya bukan orang yang punya satu hubungan yang sangat erat sama Tuhan, karena kalau dari kecil kita makan doa, ya, tidur doa, tapi hanya sekedar itu aja. Nah, waktu pada saat saya keluar dari perusahaan tersebut, saya juga sebenarnya punya masalah pribadi yang cukup berat yang saya hadapin. Tapi kalau cerita di sini, entar di session yang lain deh, karena memang krusial. Jadi benar-benar ngeblank otak sampai akhirnya saya putusin gini, Tuhan tolong dong kasih saya satu sign apa yang mesti saya kerjain. Karena saya kayaknya udah bosen nih begini-gini terus. Saya pengen sesuatu yang beda. Saya pengen untuk memulai sebuah usaha yang berbeda. Tapi maksudnya usaha ini adalah jangan di dunia perkantoran lagi. Kalau bisa saya pengen sesuatu yang keluar dari sana. Karena yang tadi saya bilang, ayah saya bukan seorang pengusaha. Ibu saya pun bukan. Ibu saya ibu rumah tangga. Jadi saya nggak punya satu figur mengenai seorang pengusaha itu sebenarnya kayak gimana. Nah, singkat cerita saya baru keluar dari ibadah saya di hari Minggu, ada satu flyer, memang ini kata-katanya bagus banget ya. Kata-katanya adalah, do you want to change your lifestyle? Jadi yang ngasih saya orang yang saya yakin bukan orang Indonesia. Yang ngasih saya itu orang yang mukanya Asia, tapi dia pakai kacamata di atas dan bajunya gedombrongan, pakai jas. Di depan gereja dibagi flyer dan tulisannya, do you want to change your lifestyle? Dari situ saya ngelihat apa ini, saya coba telepon, dijawab sama orang tersebut dengan bahasa Inggris. Nah, kebetulan singkat cerita, Inggris saya memang fluent. Ibu saya guru bahasa Inggris. Jadi kalau yang punya ibunya guru bahasa Inggris, tolong diminta air ludahnya, biar bisa bahasa Inggrisnya lancar. Enggak deh, saya dari kecil memang dilatih untuk bisa bahasa Inggris dengan baik lah. Jadi akhirnya pas kerja, Inggris saya sudah mulai mantap, setelah saya keluar dari kerja, udah benar-benar oke, saya ngobrol sama dia, ini apaan sih? Terus dia bilang, ini international company.
dan kita lagi nyari orang untuk pengembangan bisnis di Indonesia. Nah, singkat cerita saya tertarik banget dan saya ketemu sama dia. Ini adalah asal muasal saya mengenal yang namanya networking bisnis ya. Karena memang ternyata perusahaan ini adalah perusahaan networking. Nah, mungkin sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nih, Bu Min? Dilanjutkan, Halo, Pak Dani. dilanjutkan ya. Oke, jadi sebenarnya gimana ya ngomongnya? Saya diinterview, disuruh datang ke satu tempat di Kuningan, saya datang, ngobrol, di situ saya ngelihat kok banyak orang bule, banyak orang-orang dari luar negeri, ada yang agak ya boleh dibilang kita sebutnya negro ya, agak-agak gelap gitu ya. Terus orang Asianya juga banyak. Saya sempat nanya, apaan sih ini? Dia bilang, this is international networking company. Depannya H. Ya, dia bergerak di bidang perusahaan yang bergerak di bidang nutrition supplement. Saya tuh memang dari dulu demen sama orang asing. Nggak tahu, kayaknya ngelihat orang asing tuh seru aja gitu ya. Dengan cara mereka, tradisi mereka, terus persahabatan yang biasanya kalau kita lihat orang bule tuh kalau ngomong kan asal langsung to the point ya, jarang muter-muter. Lu jelek ya lu jelek gitu, lu bagus, lu rese, lu rese. Jadi mereka nggak pakai lari kiri, lari kanan, nggak pakai basa-basi lah sebentar. Jadi saya suka begitu saya ngeliat environment-nya oke nih kayaknya. Dan saya langsung mutusin hari itu juga, ya udah deh saya ikut. Saya masih ada duit nih dikit. Karena memang harus investasi. Singkat cerita saya mulai tuh jadi seorang member sebutan. Nah, di situ saya diajarkan mengenai bisnis itu sebenarnya seperti apa. Tapi saya memang belajar bisnis yang saya diajarin benar-benar bukan dari orang-orang seperti umumnya. Kalau orang seperti umumnya kan biasanya bisnis konvensional ya. Saya tuh mulai bisnis pertama malah benar-benar diajarkan di networking. Jadi benar-benar dikasih tahu bahwa networking itu adalah sebuah bisnis di mana lu nggak usah investasi gede-gedean, investasi lu adalah bagian lu aja. Setelah itu bersama-sama lu bentuk perkembangan dari networknya dan mulai bergerak dengan tim. Jadi saya diajarin bagaimana mengaktifkan kemampuan saya dulu waktu di Toyota untuk memimpin sebuah grup. Kan udah terbiasa saya di sana. Managerial position pasti bisa ngedevelop grup ya. Nah, perbedaannya adalah dulu saya di bidang marketing ya, di mana saya bisa ngancem-ngancem orang ya. Kalau di posisi kantor kan bisa ngancem ya. Lu macam-macam ya gue pecat nih, gue kasih SP nih kata SP3. Sedangkan di networking nggak bisa karena semuanya kan bukan orang bawahan kita. Semuanya adalah partner kita. Jadi di situ ada treatment beda lagi yang diterapkan. Bagaimana kita menjalin komunikasi, relationship, seperti ID relation ini, kita benar-benar membangun relationship. Mengerti mengenai dia. Mengerti apa yang dia lagi hadapi, permasalahannya, kekurangannya apa. Kita develop sama-sama. Dan dari situ saya belajar untuk, oh ternyata bisnis itu butuh juga ya hubungan erat dengan satu sama lain kalau di networking ya. Karena di situ saya dikasih satu gambaran bahwa kalau di networking itu sebenarnya kerjasama penting. Anda nggak bisa individual. Kalau di kantor, mohon maaf, dulu kerjaan kita adalah berpacu untuk saling memberikan nilai lebih ke perusahaan. Karena kalau kita dilihat nilai lebih, posisi kita diangkat naik, ya. Singkat cerita seperti itu. Tapi kalau di networking enggak, kita harus ibaratnya bekerja bersama-sama supaya sama-sama bisa mendapatkan satu hasil yang baik. Tapi singkat cerita, itu saya sampai sempat pindah ke luar negeri. Saya pernah tinggal di KL 3 tahun. On my own cost, ya. Dan saya bawa bendera Indonesia pada saat KL dibuka. Di sana 3 tahun sendirian, bolak-balik. Pernah sampai harus ngungsi ke Singapura hanya untuk mendapatkan stem 1 bulan lagi. Tidur di tempat yang boleh dibilang hanya sekedar tidur sama-sama orang negro. Pengalamannya luar biasa dah di luar negeri itu. Ya, kita benar-benar diajak untuk mandiri. Nah, tapi dari situ juga saya ngelihat bahwa ternyata nggak semua bisnis networking itu sesuai dengan moto atau apa yang diajarkan. Jadi setelah 6,5 tahun saya di bisnis tersebut, saya mendapati pil pahit. Pil pahitnya adalah gini. Satu, bisnis networking biasanya punya moto yang bagus sekali, tetapi pada saat pelaksanaan beda banget.
Di situ saya dibilang unity, tapi pelaksananya ternyata bawa belati. Di belakang main tancap-tancapan. Saya sampai sebel banget gitu ya. Jadi saya bilang apa nih? Ternyata apa yang digembar-gemborkan mengenai unity nggak jalan. Kedua, mereka bilang ini kita berbicara mengenai family. Tetapi yang terjadi ada satu hal yang sangat pahit yang saya terima, bahwa orang yang tidak mau masuk menjadi anggota di membernya dianggap sebagai orang luar. Udah jangan deketin, jangan diajak ngomong. Karena berarti mereka nggak ngerti visi kita. Ya, ini benar-benar nyiksa. Karena pada saat itu saya banyak dijauhin teman-teman loh. Karena saya dianggap orang yang sangat idealis. Yang tadi saya bilang, saya tuh orangnya kalau udah ngerjain serius-serius kan. Jadi benar-benar saya fokus di sana. Saya jalanin semua yang diomongin, kenyataan pahitnya ternyata di belakang mereka main sendiri. Ya, khususnya tim leadernya. Jadi sistemnya juga ternyata benar-benar memberikan beban yang cukup berat buat kita berkembang, dan juga kalau kita nggak hati-hati dalam memilih bisnis networking, kita bisa jadi kayak apa ya, kayak sapi perahan. Jadi di situ saya belajar banyak. Sampai akhirnya saya kembali ke Indonesia, saya boleh dibilang dengan modal hampir 30 juta, tinggal 3 tahun, saya nyewa kondominium, di mana kondo itu saya share dengan beberapa teman dari negara lain untuk tinggal. Saya balik ke Indonesia dengan duit hanya 7,5 juta. Diketawain habis sama papi saya. Dan lo kalau tinggal di Malaysia cuman buat bawa duit 7,5 juta, ngapain di Malaysia? Mendingan di Indonesia kali, kata dia. Ya. Jadi singkat cerita, waktu saya balik, ya itu, saya udah bilang, udah deh, saya nggak mau lagi di networking. Saya kapok. Jadi sejak itu saya mulai mencari tahu arti kata bisnis yang sebenar-benar.